Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Ya, kita akan lanjutkan untuk materi di database programming with SQL. Ya, untuk materi di bab pertama. Ya. Kemarin untuk materi awal di section 0 sudah kita bahas ya di bagian pertama, dan kita masuk ke bagian kedua di bab 1 pendahuluan. Di sini nanti kita akan mengenal DBMS ya, Database Management System dari Oracle ya. Kita akan coba bahas materi yang pertama tentang Oracle Application Express. Apa itu Oracle Application Express ya? Tujuannya atau sasaran pertama ya. Pelajaran ini akan membahas sasaran sebagai berikut ya. Membedakan antara perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak sistem, serta memberikan contoh untuk masing-masing ya. Saya kira Anda sudah begitu familiar ya dengan dengan software aplikasi dan juga software sistem ya. Kemudian masuk ke lingkungan praktek Oracle Application Express ya. Menjalankan query sederhana untuk mengambil informasi dari database, kemudian menerapkan aturan SQL untuk menampilkan semua kolom dan subset kolom yang ditetapkan berdasarkan kriteria. Tujuan ya, setiap hari ya dengan satu atau cara lain ya, kita bersentuhan atau bersinggungan dengan aplikasi komputer. Ya. Jika Anda meriksa email hari ini, ya ini mungkin dilakukan dengan menggunakan aplikasi, ya misalnya menggunakan Gmail, ya atau menggunakan aplikasi email yang lain, ya. Jika Anda membeli item di toko kelontong, ya kemudian ada kasir memindai item menggunakan aplikasi yang menghitung tagihan Anda dan memperbarui inventaris atau stok ya di sebuah toko gitu ya. Maka itu juga menggunakan aplikasi ya. Nah, dalam pembelajaran ini Anda akan mempelajari sintak SQL ya. Struktur query language ya. Menggunakan aplikasi yang disebut dengan Oracle Application Express. Jadi nanti perintah-perintah SQL yang nanti Anda gunakan untuk mengambil data di suatu database, maka nanti aplikasinya kita menggunakan Oracle Application Express yang kita akan akses secara online. Nah, kita sekarang coba flashback sebentar ya tentang apa itu program aplikasi ya, application program. Meskipun komputer sudah ada sejak sangat lama ya, mungkin sebelum Anda lahir komputer itu sudah ada ya. Penggunaannya untuk komputasi bisnis dan pribadi ya tidak berlaku hingga program perangkat lunak aplikasi berkembang atau dikembangkan. Karena dulu awal komputer itu awalnya adalah untuk komputasi saja. Gitu ya.
Program aplikasi memungkinkan pengguna akhir ya seperti Anda atau saya gitu ya untuk dapat membeli program yang sepenuhnya dikembangkan dan siap digunakan. Ya, misalnya Anda beli Office gitu ya, Microsoft Office atau beli misalnya untuk pengolah grafis ya, ada Photoshop dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi pengetahuan bagaimana program bekerja, hanya apakah program tersebut bekerja dan dapat menyelesaikan yang kita inginkan. Jadi Anda sebagai pembeli aplikasi itu tidak perlu mengetahui bagaimana program atau aplikasi itu bekerja. Ya. Hanya yang Anda pikirkan adalah bagaimana program tersebut bekerja ya, dan menyelesaikan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Perangkat lunak program aplikasi ya atau application software ya berbeda dari perangkat lunak sistem ya atau software system, sistem software. Perangkat lunak sistem terdiri dari program tingkat rendah yang dirancang untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer ya. Jadi sistem operasi di situ ada kompilator, ada utility system adalah contoh dari perangkat lunak sistem ya. Seperti operating system ya, Anda menggunakan Windows atau Linux dengan berbagai distronya, itu adalah contoh perangkat lunak sistem ya. Yang mana perangkat lunak sistem, misalnya sistem operasi tadi ya, contoh sistem operasi, maka dia akan berinteraksi dengan perangkat keras ya. Bagaimana mengenali perangkat keras yang ada, kemudian nanti mengelola sumber daya yang ada dari perangkat keras itu untuk dioptimalkan. Gitu ya. Bagaimana nanti komunikasi antar perangkat-perangkat yang ada, ya, mulai dari prosesor, ya, berinteraksi dengan media penyimpan, berinteraksi dengan penyimpan sekunder maupun primer, ya, penyimpan primer itu RAM, ya, yang ada di komputer Anda, sedangkan penyimpan sekunder itu adalah bisa berupa hard disk, gitu ya, atau juga bisa suatu penyimpan yang lain, ya, misalnya flash disk, atau mungkin berupa piringan dari suatu CD atau pakai kepingan CD gitu ya. Sebaliknya perangkat lunak aplikasi memiliki program untuk pemroses kata, ya, misalnya MS Word gitu ya, database, game, email dan grafis ya. Mungkin Anda menggunakan Photoshop, CorelDRAW ya, maka itu adalah contoh daripada perangkat lunak aplikasi ya. Anda menggunakan yahoo.com ya, atau mungkin sekarang yang luar biasa misalnya google.com ya, dengan berbagai aplikasi yang ada gitu ya. Itu menggunakan database Oracle untuk menyimpan data ya. Daripada meminta semua orang yang ingin mencari database atau mengambil email untuk mempelajari SQL, ya, aplikasi memiliki semua SQL ya dalam bahasa pengujian lainnya yang telah diprogram terlebih dahulu. Artinya ketika Anda ingin membuka email, misalnya akun di Yahoo, ya, Anda tidak perlu tahu bagaimana kode program yang ada di Yahoo, gitu ya. Anda tidak perlu tahu bagaimana kerumitan di dalamnya dalam mengambil data dari database Oracle itu, ya. Artinya di balik yahoo.com itu penyimpanan data menggunakan database Oracle. Bagaimana kerumitannya mengambil memproses data ya, mulai dari permintaan data,
kemudian disampaikan ke server, sampai nanti ditampilkan ke Anda, ya, itu Anda tidak usah perlu tahu bagaimana kerumitannya, gitu ya. Anda cukup klik, ya, beberapa klik mouse, ya, pengguna memiliki akses semua informasi yang mereka butuhkan. Ya, Anda ketika membuka Oracle, membuka yahoo.com, gmail.com, gitu ya. Anda tinggal klik saja, tidak perlu suatu proses yang berbelit-belit, gitu ya. Only just click, gitu ya. Kalau kita ibaratkan, ya, aplikasi seperti mobil, gitu ya. Untuk mengemudi mobil, Anda harus mengetahui cara kerjanya. Ya. Mobil memiliki cangkang itu apa ya? Artinya ya memiliki rangka, gitu ya, atau memiliki, kalau mobilan kita ada mobil itu kan seperti cangkang kan, artinya kabinnya, gitu ya. Yang ramah untuk menyembunyikan semua hal yang tidak perlu Anda ketahui. Ya. Misalnya bagaimana cara kerja transmisi, ya, bagaimana bahan bakar seperti bensin atau diesel digunakan untuk menyalakan mesin, gitu ya. Anda tidak usah, Anda sebagai seorang pengguna, ya, seorang misalnya sebagai driver, Anda tidak perlu tahu bagaimana bensin misalnya atau bahan bakar itu dari tangkinya, kemudian nanti sampai ke dapur pacunya, kemudian sampai nanti bisa menimbulkan suatu energi, ya, untuk menggerakkan mesin dan menggerakkan seluruh daripada mobil itu sehingga berjalan, ya. Dan bagaimana nanti gas buangnya juga nanti bisa keluar. Nah, itu Anda tidak perlu tahu sedetail itu, gitu ya. Anda yang penting, ya, yang penting Anda mendapatkan SIM, ya. Jika harus menunjuk, yang penting Anda punya SIM dan bisa menjalankan secara, ya, di situ misalnya di dashboard-nya, ya, di dashboard-nya, ya, maksudnya cangkang ini dashboard, ya. Jadi dashboard itu Anda lihat misalnya bensinnya atau bahan bakarnya masih berapa liter. Kalau yang model digital sudah ada ditampilkan, ya, angka bahan bakar masih berapa liter, kemudian bisa digunakan untuk menempuh jarak berapa kilometer lagi, kemudian bagaimana suhu, bagaimana ketika melaju kecepatannya berapa. Dengan dashboard itu Anda usah melihat, berpikir yang lain, Anda cukup lihat di dashboard, misalnya ketika Anda melaju, kecepatannya berapa, aman atau tidak, dan lain sebagainya. Mana pedal untuk gas, mana pedal untuk rem, gitu ya. Kalau yang manual, mana pedal untuk kopling, bagaimana cara kerjanya. Yang penting Anda tahu seperti itu, ya. Dan tentunya Anda Anda punya SIM, gitu ya, untuk surat izin mengemudinya, gitu ya. Akan tetapi kalau Anda harus memahami tentang sistem kelistrikan, ya, powertrain-nya, kemudian hidrolik, bahan bakar, dan lain sebagainya, yang digunakan untuk membuat mobil itu berjalan, ya Anda harus mungkin belajar yang secara khusus, gitu ya. Nah, itu analoginya, ya. Sekarang kita ke Oracle Application Express, ya. Dalam pembelajaran ini, ya, Anda akan menggunakan Oracle Application Express, ya. Aplikasi ini memungkinkan banyak pengembang membuat dan mengakses aplikasi seolah-olah aplikasi tersebut berjalan di database terpisah. Nanti ada fitur bawaan seperti mendesain themes, ya, ada kontrol navigasi, ya, untuk mengendalikan untuk ini, ya, nanti untuk formatnya, gitu ya, format kalau itu untuk apakah format inputannya, gitu ya,
kemudian bagaimana membuat laporan yang fleksibel, ya. Yang intinya nanti Oracle Application Express ini bisa mempercepat proses pengembangan aplikasi tersebut. Nanti di Oracle Application Express, ya, memiliki dua komponen, ya, yaitu SQL Workshop, ya, dan nanti untuk create aplikasi, ya, dan juga untuk membuat aplikasi. Untuk mempelajari SQL, ya, Anda menggunakan komponen SQL Workshop, ya, nanti. Jadi ini application builder, ya. Jadi ada SQL Workshop dan application builder. Jadi kalau nanti Anda belajar menuliskan perintah-perintah SQL, nanti Anda gunakan menu SQL Workshop, ya. Sedangkan untuk merancang aplikasi, nanti Anda menggunakan application builder. Oracle Application Express atau disingkat dengan APEX, ya, adalah alat yang akan kita gunakan untuk memungkinkan Anda membuat tabel dan mengambil informasi dari database Oracle. Saat mengambil informasi dari database, Anda akan sering menemukan, ya, subset data berdasarkan kriteria pencarian tertentu. Ya, tentunya Anda mencari data berdasarkan misalnya kalau data diri Anda, ya, misalnya data mahasiswa misalnya berdasarkan tempat lahir atau asal kota, gitu, ya, atau mungkin berdasarkan jenis kelamin dan lain sebagainya, ya. Familiar dengan SQL akan membantu Anda lebih cepat menemukan informasi yang Anda perlukan, ya. Artinya ketika Anda familiar bisa menulis perintah SQL dengan baik, ya, tentunya akan membantu Anda, ya, lebih cepat menemukan informasi yang diperlukan. Nanti di Oracle Application Express, ya, nanti Anda kalau masuk, ya, nanti akunnya mungkin minggu depan, ya, akan saya bagikan, ya. Nanti saya create-kan dulu. Intinya nanti tidak, kalau Anda login, ya, kemudian berhasil masuk, nanti tanpa tabel atau data, ya, nanti ada file script yang nanti saya berikan ke Anda. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara memasukkan nanti scriptnya itu ke Oracle Application Express di akun Anda, ya. Nanti akan setelah Anda script itu masuk, ya, nanti Anda akan mendapati Anda punya tabel yang persis seperti yang ada di sistem kita atau di pembelajaran kita, gitu, ya. Sebentar saya angkat telepon dulu, ya, sebentar, ya. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Nggih nembe ngajar niki, Mbak. Lah kula nembe ngajar ngantos badhe Jumatan mangke pripun? Nek napa jam 9 nggih, jam 9 kula rampung jam 09.00 niki. Mengke minggah sekedap. Nggih, mengke kula telepon. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ya, karena tadi ada telepon, ya. Kita lanjut lagi, ya. Nanti akan kita tunjukkan, ya, untuk skripnya, kemudian bagaimana cara
memasukkannya, ya, supaya nanti Anda punya namanya skema, ya, scheme. Jadi nanti istilah-istilahnya kalau di dalam Oracle dengan mungkin Anda menggunakan MySQL itu agak berbeda gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh sintak daripada perintah SQL ya. Select bintang from nama tabelnya apa gitu ya. Kalau tanda bintang ini berarti nanti semua kolom ya, semua kolom dan baris ya. Kalau di sini hanya semua baris ya. Tapi semua kolom dan baris. Ya, misalnya suatu tabel itu ada kolomnya 10 ya, nanti 10 kolom itu akan ditampilkan plus semua baris data yang ada di tabel itu ya. Misalnya di sini select bintang from employees ya. Maka nanti semua kolom yang ada di tabel employees akan ditampilkan seluruhnya berikut data yang ada di tabel employees itu. Kalau ini contoh yang ada kriteria ya. Kalau kriteria nanti Anda menggunakan klausa where ya. Di sini Anda lihat kalau sini select nama kolom ya, maka nanti yang tampil hanya nama kolom yang Anda sebutkan di sini ya. Misalnya di sini ada kolom first name, last name, job ID ya. Maka yang tampil hanya kolom yang Anda sebutkan ini ya. Kemudian nanti di sini akan difilter ya, akan ditampilkan hanya sekumpulan data yang berdasarkan kriteria, yaitu yang job ID-nya sama dengan SA_ref gitu ya. Yang selain job ID ini akan tentunya tidak ditampilkan. Memperbaiki kesalahan ya. Tentunya kalau ketika Anda mengetikkan atau menuliskan perintah SQL, nanti mungkin Anda bisa ya mungkin ada kekeliruan gitu ya. Dan tentunya kalau keliru atau salah nanti akan muncul error. Ya, misalnya di sini ada tulisan select-nya di sini kurang huruf E gitu ya. Salah ejaan di sini ya. Sehingga nanti muncul error invalid SQL statement ya. Jadi statement SQL yang Anda tuliskan ini invalid, artinya tidak salah gitu ya. Untuk memperbaiki atau untuk membetulkan ya cukup perbaiki ejaan lalu jalankan kembali gitu ya. Cukup ini karena kurang E di sini Anda tambahkan E kemudian Anda run gitu ya, nanti akan jalan. Kemudian di sini ada penting juga untuk menggunakan nama dan ejaan yang benar pada kolom dan tabel ya. Misalnya nama tabel employees ya, ini kalau diterjemahkan akan tidak nyambung gitu. Di sini tabel karyawan, di sini employees gitu ya. Harusnya penterjemahannya ada yang diterjemahkan, ada yang tidak harusnya gitu ya. Nah, intinya di sini ada kesalahan yaitu di nama tabel ya. Kalau nama tabel di dalam bahasa Inggris itu jamak. Untuk jamak ditambah S gitu ya. Kalau Anda ditambah S kan dingin gitu ya. Kalau di bahasa Inggris tambah S itu artinya jamak. Sehingga di sini errornya adalah tabel of view doesn't exist ya. Artinya di employee ini ada dideteksi apakah dia tabel atau view gitu ya. Di mana tabel atau view ini tidak ada gitu ya. Untuk membetulkan ya cukup perbaiki ejaan lalu jalankan kembali ya. Ini tambah S, di running nanti sudah jalan. Misalnya kolom first name ya, salah dimasukkan, artinya menulisnya salah. Anda select name ya, from employees. Untuk sintak statementnya itu benar. Baik select maupun from. Kemudian nama tabelnya juga benar. Di sini salah nama kolomnya. Ya, maka di sini
dianggapnya adalah name yang Anda tuliskan di sini, name invalid identifier, ya, suatu pengenal yang salah, yang tidak diketahui gitu ya, invalid. Untuk membetulkan cukup masukkan nama kolom yang benar lalu jalankan kembali. Gitu ya. Terminologinya tadi ya. Ya. Saya kira itu nanti untuk saya jelaskan setelah kita selesaikan materi di bab 1 ini ya. Bab 1 selesai, nanti akan saya demokan untuk Oracle Application Express ya. Kita ke teknologi database relasional ya. Tujuan ya. Pertama nanti kita akan menjabarkan dan berikan contoh database relasional ya. Kemudian mengidentifikasi istilah utama tabel ya, termasuk ada baris, kolom ya. Ada field gitu ya. Berarti ini diterjemahkan dengan bidang ya. Kemudian ada primary key dan foreign key ya, kunci utama dan kunci asing atau kunci tamu. Kemudian mengaitkan pentingnya database dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana database itu ya di dalam keseharian kita gitu ya, apakah kita dalam kondisi seperti sekarang ya, dalam era teknologi ini ya, mungkin Anda tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan database gitu ya. Tujuan ya, database merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, meskipun seringkali kita tidak memikirkannya ya. Apalagi Anda menggunakan gadget yang smartphone gitu ya, maka Anda tidak bisa lepas dari namanya database gitu ya. Misalnya Anda melakukan pemesanan ya pada maskapai penerbangan, Anda mungkin mau berlibur ya, mungkin mau berlibur ke Wuhan gitu ya. Ada yang mau berlibur ke Wuhan? Atau ada yang libur ke Mumbai? Tidak, Pak. Tidak. Biar nanti kebal kalau ke Wuhan ya, pulang nanti jadi lebih kebal gitu ya. Nyatanya di sana sudah reda gitu ya. Nah ini ya, wallahu alam ya. Tapi semua saya kira, ya bukan saya kira ya, kalau semua pasti Allah tahu semuanya gitu ya. Kemudian ketika Anda mengakses atau menggunakan mesin ATM ya, Anda mungkin mengambil uang gitu ya. Kemudian melakukan panggilan telepon ya. Maka Anda sebetulnya telah menggunakan database gitu ya. Faktanya banyak kota menggunakan database system ya untuk panduan smart ya, untuk lalu lintas cerdas gitu ya. Misalnya untuk mengatur lampu lalu lintas ya. Kira-kira kalau di jam sibuk lampu merah mungkin menyala berapa detik, lampu hijau berapa detik gitu ya. Kalau di saat sepi mungkin hijaunya lebih lama daripada merahnya dan lain sebagainya ya. Jadi jika suatu saat nanti Anda berhenti di lampu merah ya, mungkin sebuah database lah yang bertanggung jawab karena membuat Anda menunggu ya, artinya berapa lamanya itu semua sudah diatur oleh database, ada di setting gitu ya. Dalam pelajaran ini Anda akan mempelajari tentang database dan bagaimana database disusun dan dibuat. Nah, kita mengenal database relasional. Ya, database relasional memungkinkan tabel saling terkait melalui bidang yang sama. Sedikitnya dua tabel dapat dianggap sebagai database relasional jika keduanya berbagi, artinya dia sharing gitu, artinya saling berrelasi gitu ya. Ini contoh tabel relasional itu seperti ini ya. Ada kolom country ID, country name, ada region ID, dan ini adalah
populasi datanya. Saya kira dengan tabel seperti ini, tabel 2 dimensi, Anda sudah akrab sekali gitu ya. Secara realistis ya, database yang digunakan dalam bisnis yang memiliki banyak tabel ya. Setiap tabel akan saling sharing gitu ya dengan tabel yang lainnya. Artinya contoh aja lah misalnya untuk database akademik gitu ya. Tidak mungkin database-nya hanya satu, pasti banyak gitu ya. Ada tabel mahasiswa ya. Ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah, ada tabel KRS, ada KHS dan lain sebagainya. Ini ada tabel country tadi ya. Ada country name, country ID ya, kemudian ada region ID. Ini adalah salah satu contoh ya tabel yang ada di pembelajaran kita nanti gitu ya. Untuk memahami seberapa penting database di dunia masa kini ya, pertimbangkan statistik berikut ya. Saat ini 20% dari data dunia tersimpan di RDBMS ya. Relational Database Management System ya, RDBMS. Dalam 2 tahun ke depan ya, database diperkirakan akan tumbuh lebih besar dari 100 terabyte. Database sebesar ini ya akan dapat menyimpan 100.000 salinan Encyclopedia Britannica atau 200.000 jam musik dan sekitar 10 miliar halaman web. Artinya dengan ukuran 100 terabyte ini ya, ini mampu menyimpan ini ya, misalnya 100.000 salinan Encyclopedia Britannica atau 200.000 jam musik atau juga sampai 10 miliar halaman web ya. Jadi luar biasa. Beberapa dari 10 database terbesar di dunia ya yang menggunakan RDBMS. Misalnya ada Friend Telkom ya, itu 29,2 terabyte. Kemudian Amazon.com 13 terabyte. Kemudian ada Claria Corporation 12 terabyte. Perusahaan pemasaran ya tentang internet behavior ya yang digunakan untuk melacak perilaku pengguna internet. Anda pernah merasakan internet behavior ya, artinya perilaku Anda di internet itu akan di kebiasaan Anda ya, misalnya mengakses suatu misalnya mengakses YouTube saja gitu ya. Apa yang Anda sering akses maka Anda akan disuguhi dengan sesuatu yang sering Anda akses gitu ya. Anda sering mengakses terkait dengan pengetahuan ya nanti akan disajikan yang tentang pengetahuan atau Anda mengakses olahraga gitu ya. Maka nanti yang dominan adalah tentang sport gitu ya. Kenapa demikian? Perilaku Anda dalam mengakses itu akan diterjemahkan oleh aplikasi dari pemilik itu ya, dari pemilik situs itu untuk mengetahui Anda itu kecenderungannya apa. Atau kalau Anda menggunakan aplikasi Anda mengakses toko online gitu ya. Anda sering mencari suatu barang, misalnya yang sering Anda cari misalnya alat-alat olahraga gitu ya, atau mungkin alat-alat pertanian, atau alat-alat terkait dengan kecantikan gitu ya, maka Anda akan banyak disodori tentang produk-produk itu. Nah, namanya itu adalah internet behavior ya, artinya untuk mengetahui atau melacak perilaku dari pengguna internet. Ini ada beberapa istilah penting yang harus Anda pahami. Ada tabel, ya. Tabel itu struktur penyimpanan dasar.
Kemudian nanti ada kolom. Tabel memiliki kolom, gitu ya, satu jenis data di tabel. Artinya masing-masing kolom itu punya data yang berbeda, gitu ya. Kemudian baris, ya, data untuk satu instance tabel, ya. Contoh data tabel. Misalnya satu baris di tabel mahasiswa, ya, maka di situ lalu satu baris itu adalah salah satu contoh instan daripada tabel mahasiswa atau contoh daripada data mahasiswa, gitu ya. Kemudian field, ya, field. Satu nilai yang ditemukan di perpotongan antara baris dan kolom, ya. Pertemuan baris dan kolom ada field, ya. Kemudian ada primary key, ya, mengidentifikasi unik untuk setiap baris. Kemudian ada foreign key, ya, kolom yang mengacu pada kolom primary key di tabel yang lain. Umumnya kunci tamu atau kunci asing itu dia akan mengacu pada kolom kunci primer di tabel yang lain, walaupun bisa di tabel dia sendiri, itu ya, ada relation, ada self relationship itu ya. Terdapat 6 properti tabel ya dalam satu database relasional ya. Pertama, properti 1, entry dalam kolom adalah nilainya tunggal. Artinya satu kolom itu bernilai tunggal, tidak boleh bernilai jamak. Misalnya tempat tanggal lahir, itu ada 2 unsur. Ada 2 unsur, yaitu tempat lahir dan tanggal lahir. Harusnya dipisah ya. Tempat lahir kolom sendiri, tanggal lahir kolom sendiri. Dan properties 2, entry dalam kolom memiliki jenis yang sama. Artinya data yang Anda sebut atau Anda masukkan ke dalam kolom itu menggunakan jenis yang sama. Artinya kalau kolom itu untuk kolom nama, ya semua berisi nama. Kalau kolom alamat, ya berisi tentang alamat. Misalnya provinsi, ya, atau kota, ya berisi tentang provinsi atau kota. Kemudian setiap baris unik, ya, seperti yang ketiga. Artinya tidak boleh ada baris yang redundant, ya, yang double. Kemudian urutan kolom tidak penting. Artinya kalau dalam database itu kolom NIM misalnya Anda taruh di belakang, kemudian alamat Anda taruh di awal, tidak ada masalah ya. Kemudian urutan baris juga tidak penting. Artinya dimanapun baris data itu Anda menginputkan data, kemudian baris datanya terletak di mana, itu tidak suatu hal yang penting gitu ya. Dan properti yang 6, setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik ya. Jadi dalam satu tabel tidak boleh ada nama kolom yang sama ya. Harus ada perbedaan. Kemudian mengakses data dalam RDBMS ya. Relational Database Management System ya, menyusun data menjadi baris dan kolom terkait. Ya. Untuk mengakses data di database, Anda tidak perlu mengetahui tempat data berada secara fisik ya. Begitu pula Anda tidak perlu menentukan rute akses ke tabel. Jadi Anda nanti misalnya menggunakan Oracle Application Express ya, Anda tidak perlu tahu database Anda itu atau lebih kecil lagi tabelnya itu berada di mana secara fisik disimpan di server mana ya. Kalau menuju server itu rute aksesnya seperti apa, Anda tidak perlu tahu itu dan ya itu tidak penting gitu ya. Anda cukup menggunakan pernyataan dan operator bahasa SQL gitu ya. Yang penting Anda bisa masuk, login ya sudah masuk, kemudian Anda menggunakan pernyataan SQL ya. Kemudian nanti Anda ketikkan perintah SQL-nya, kalau tidak ada error ya tentunya nanti akan tertampil datanya gitu ya. Berkomunikasi dengan database ya. Bekerja dengan database sangat mirip dengan menghubungi dan bicara dengan teman di telepon. Ya.
Pertama, ya Anda harus memilih metode untuk berkomunikasi, ya. Anda metodenya apa, mode komunikasinya apa. Misalnya dengan menggunakan telepon atau HP gitu ya. Setelah terhubung, Anda mengajukan pertanyaan ke teman Anda, ya. Maka pertanyaan itu namanya query, gitu ya. Kemudian teman Anda menanggapi, ya, atau teman Anda menjawab, maka itu adalah hasil data. Ya. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Ya. Cukup sederhana, gitu ya. Dan kita ya ahli dalam hal itu ya. Di kelas ini ya metode komunikasi dengan database akan melalui Oracle Application Express gitu ya. Kalau tadi analogi telepon menggunakan HP misalnya, kalau di dalam pembelajaran ini ya komunikasi dengan database metodenya untuk berkomunikasi adalah menggunakan Oracle Application Express ya. Ketika Anda mengajukan pertanyaan menggunakan perintah SQL ya, maka aplikasi akan memberikan jawaban. Ya, jawaban itu berupa hasil datanya. Misalnya select bintang from employee, maka select bintang from employee itu adalah Anda bertanya ya menggunakan bahasa SQL, kemudian nanti akan tampil hasilnya ya, maka itu adalah jawaban. Nanti seperti itu kurang lebih secara sederhana gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Misalnya select department name from department ya. Ini adalah Anda bertanya gitu ya. Kemudian akan pertanyaan ini atau query ini akan dikirim ke server Oracle. Ternyata apa yang Anda tanyakan ini ada ya, maka akan dikirimkan balik ke Anda ya hasil dari server Oracle berupa kolom departemen name berikut nama departemennya. Nah, saya kira penjelasan singkatnya seperti itu ya. Dalam sistem database yang sangat besar, banyak pengguna server dan tabel yang menyusun RDBMS. Misalnya untuk perusahaan. Kategori pernyataan SQL ya. Pernyataan SQL dikelompokkan menjadi beberapa kategori tergantung fungsi yang dilakukan. Ya. Selama pembelajaran ini, ya Anda akan mempelajari cara menggunakan SQL untuk menjalankan pernyataan ini. Ya. Pernyataan mengambil data, pengambilan data, dan mengambil data dari database menggunakan kata kunci select. Ya. Jadi kata kunci select ini adalah perintah SQL yang digunakan untuk retrieve data, untuk mengambil data dari database. Nah, kategorinya nanti perintah SQL itu ada 4 kategori ya. Ada DML ya, Data Manipulation Language ya. Kalau DML itu terkait dengan isi data ya, isi baris datanya ya. Kemudian ada Data Definition Language ya, DDL. DDL itu terkait dengan struktur ya, struktur daripada tabelnya ya. Anda mau menambah kolom atau mengganti tipe data atau mengganti lebar datanya gitu ya, itu adalah kategori perintah untuk data definition language ya. Kemudian ada TCL ya, transaction control language ya. Itu untuk nanti terkait dengan DML ya, untuk melakukan transaksi di dalam database. Kemudian ada DCL ya, data control language ya, itu terkait dengan pengaturan hak akses untuk masuk ke suatu database gitu ya. Jadi kategorinya ada 4 ini. DML, DDL, TCL, dan DDL. DCL ya. Nah, ini penjelasannya tadi ya. DML, data manipulation language ya. Pernyataan DML diawali dengan insert, update, delete, atau merge ya. Dan digunakan untuk memodifikasi data tabel dengan memasukkan baris baru, mengubah baris baru, atau menghapus baris yang sudah ada. Jadi katanya dengan isi data. Kalau DDL itu untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur ya data database ya. Ada create, alter, drop, rename, truncate,
dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau TCL ya, Transaction Control Language ya. Pernyataan TCL digunakan untuk mengelola perubahan yang dibuat oleh pernyataan DML ya. Jadi nanti ada terkait dengan DML. Bagaimana nanti diizinkan, kalau izin nanti commit, kemudian ada rollback, ada save point, nanti akan kita pelajari di belakang ya. Perubahan TCL dapat dikelompokkan bersama menjadi transaksi logis ya. Jadi nanti tahapan-tahapannya gitu ya terkait dengan bagaimana mengontrol transaksi di pernyataan DML. Kemudian ada DCL ya, Data Control Language ya. Jadi untuk mengatur hak akses ya. Di sini ada grant, ada revoke ya. Digunakan memberikan atau menghapus hak akses ke database dan struktur di dalamnya. Kalau grant nanti memberikan hak akses, kalau revoke itu meniadakan. Kurang lebih seperti itu materi kedua. Nah, kita rampungkan dulu ya sampai belum selesai ya. Ada yang kekurangan apa? Oh, ada pertanyaan ya ternyata. Di dunia nyata, saya kira tadi sudah habis ya. Di dunia nyata, database yang digunakan dalam bisnis biasanya memiliki satu tabel. Benar atau salah ya. Benar atau salah? Hanya satu database? Hanya satu tabel? Salah. Hanya salah. Pasti lebih dari satu dan cenderungnya banyak gitu ya. Oh, ternyata pertanyaannya hanya satu ya. Pertanyaannya hanya satu, langsung kirim ya. Maka nanti ketika Anda close, ya, ketika Anda close, kemudian di sininya masih 0, nah kayak ini masih 0 lagi ya, dianggap kita belum selesai gitu ya. Padahal kita sudah mengakses 21 menit gitu ya. Kurang apa lagi? Di-refresh, Pak. Di-refresh biasanya langsung kekirim. Ini masih ada pertanyaan lagi. Saya kira tadi udah habis ya. Ini masih ada pertanyaan lagi. Tadi ada. Jadi kalau sekarang, model sekarang, kalau Anda belum selesaikan, ada misalnya terakhir ada pertanyaan seperti ini, ya dianggap belum selesai gitu ya. Database relasional umumnya berisi 2 tabel atau lebih, benar atau salah. 2 tabel atau lebih ya. Kita jawab true ya. Kita kirim, jawabannya adalah benar. Gitu ya. Lihat hasil ya. Nah, kalau ini sudah ya. Kalaupun tadi kita refresh, ya dianggap belum selesai ya, karena masih ada beberapa halaman yang belum kita akses, gitu ya. Kalau yang kita refresh mungkin di sini, kalau di sini yang sana selesai pasti sudah. Nah, kita terakhir di ini jam berapa ini? 8:04 ya. Kita di anatomi pernyataan SQL ya. Baik. Apa yang kita pelajari di sini ya?
Pertama mencocokkan proyeksi ya dan pemilihan dengan kemampuan yang benar ya. Artinya nanti ada projection, ada selection gitu ya. Kemudian buat pernyataan select ya. Dan menggunakan sintak yang benar untuk menampilkan semua baris dalam tabel ya. Kemudian menggunakan sintak yang benar untuk memilih kolom tertentu dalam tabel ya. Mengubah bagaimana data ditampilkan dan melakukan perhitungan menggunakan ekspresi aritmatika dan operator. Tujuan ya membuat formulasi query menggunakan precedent operator ya. Precedent operator itu artinya urutan gitu ya. Prioritas ya, prioritas pengerjaan yang tepat untuk menampilkan hasil yang diinginkan ya. Menentukan nilai nul ya. Kemudian mendemonstrasikan nilai nul ya, efek nilai nul ya dalam ekspresi aritmatika. Ya. Apa itu nul nanti kan kita pelajari ya. Kemudian membuat query menggunakan kolom alias. Kata kunci select ya. Select adalah salah satu kata kunci yang paling penting ya. Jika bukan demikian maka yang paling penting di SQL. Intinya select ini penting karena select ini digunakan untuk mengambil data dari database ya. Jadi Anda menggunakan select untuk mengambil informasi ya. Untuk mengambil informasi dari database ya. Ketika Anda mempelajari cara menggunakan select, Anda telah membuka pintu ke database ya. Ibaratnya select ini sebagai cara ya untuk membuka pintu database ya. Bayangkan database berisi informasi tentang film seperti judul, genre, studio, produser, tanggal rilis, serial, negara, bahasa, dan seterusnya gitu ya. Bagaimana jika Anda hanya menginginkan judul film yang dibuat di India, ya. Hollywood gitu ya. Pernyataan select memungkinkan Anda untuk mencari data tertentu. Ini sintaknya ya. Select kolom name-nya, nama kolomnya apa? From, nama tabelnya gitu ya. Dalam bentuk yang paling sederhana, pernyataan select harus menyertakan hal berikut, terutama klausa select ya. Untuk menentukan kolom apa saja yang ditampilkan, kemudian klausa from untuk menentukan tabel yang berisi kolom yang tercantum di dalam klausa select ya. From nama tabel apa. Contoh di sini ya. Untuk kursus ini hal berikut akan digunakan ya, misalnya select last name from employees ya. Kata kunci yang merujuk ke perintah SQL secara individu ya, misalnya kata kunci select dan from ya. Kemudian klausa ini adalah keywordnya, kata kuncinya adalah select dan from. Kemudian ada klausa ya, bagian dari pernyataan SQL. Contoh select last name itu adalah klausa ya. Select last name ini adalah satu klausa. Kemudian nanti ada istilah pernyataan, statement. Adalah kombinasi dua klausa atau lebih. Contohnya select last name from employee. Ini adalah satu statement. Ya, kalau select from itu adalah kata kunci. Select last name itu satu klausa. Pak, nanti kalau ada select last name, first name, apa lagi, ya itu tetap satu klausa. From employee ini juga satu klausa, gitu ya. Kemudian kumpulan dua atau lebih klausa dinamakan dengan statement, ya, pernyataan. Nah, itu nanti Anda harus akrab dengan hal itu. Mana klausa, mana kata kuncinya, mana klausanya, mana itu yang disebut dengan statement. Kapabilitas pernyataan select. Nanti ada projection, ada selection ya. Kalau projection itu intinya memilih kolom ya. Tanda biru ini adalah kolom yang dipilih. Kalau selection kaitannya dengan memilih baris tabel ya, seleksi.
baris tabel mana saja yang akan ditampilkan. Kalau projection adalah kolom, kalau selection dari baris datanya. Contoh ini ya, misalnya select salary from employee where last name like Smith. Ya. Maka di sini select salary ini adalah apa? Projection-nya, ya. Kemudian selection-nya adalah where last name like Smith. Ya. Maka nanti akan ditampilkan adalah punyanya Smith, gitu ya. Jadi saya kira cukup mudah untuk membedakan mana projection, mana selection. Projection itu adalah kolom yang dipilih di klausa select, kemudian selection adalah nanti di klausa where, gitu ya. Yang intinya adalah kalau di klausa where itu adalah baris data yang dipilih, baris data mana saja yang akan ditampilkan, gitu ya. Kalau nanti ada tanda bintang, ya, maka nanti semua kolom akan ditampilkan. Tanda bintang, ya. Contoh ini ditampilkan semua kolom di dalam tabel country, gitu ya. Memilih semua kolom, ya. Ini hasilnya sama dengan select bintang tadi karena di sini kolomnya disebutkan satu persatu. Pak, kalau kolomnya 10 ya, kalau ingin menampilkan semua Anda tulis 10 gini. Tapi kalau tidak mau repot, Anda kasih tanda bintang, gitu ya. Maka semua kolom akan tertampil. Memproyeksikan kolom spesifik ya, artinya menampilkan kolom tertentu gitu ya. Jika Anda hanya ingin hanya memproyeksikan kolom tertentu dalam tabel untuk ditampilkan, cukup buat daftar setiap kolom nama kolom yang Anda inginkan dan pisah setiap nama dengan koma di dalam klausa select ya. Kolom 1, koma, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Menggunakan operator aritmatika. Ya. Dengan menggunakan aturan dan panduan sederhana, Anda dapat menyusun pernyataan SQL yang mudah dibaca dan diedit. Ya. Mengetahui aturan akan memudahkan dalam mempelajari SQL. Ya. Seperti itu ya. Anda mungkin perlu mengubah cara suatu data ditampilkan, melakukan kalkulasi, atau melihat skenario what if. Gitu ya. Bagaimana jika? Misalnya, bagaimana jika setiap karyawan diberikan kenaikan gaji 5%? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi angka laba tahunan kita? Tipe kalkulasi ini semuanya memungkinkan menggunakan pernyataan aritmatika. Ya, saya kira Anda sudah familiar ya dengan plus, ya, penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya, namanya operator aritmatika. Ya. Perhatikan bahwa contoh ini tidak membuat kolom baru dalam tabel atau mengubah nilai data. Yang Anda perlu perhatikan, kalau nanti ada dalam menampilkan data, Anda melibatkan operator aritmatika, entah plus, minus, kali, ataupun bagi. Intinya ini tidak akan menimbulkan atau membuat kolom baru yang pertama. Yang kedua, tidak mengubah nilai yang ada di dalam database. Hasil kalkulasi akan muncul hanya pada output. Ya. Misalnya gaji Anda kalikan 12, ya, maka itu hanya hasil di output saja. Sedangkan data aslinya akan tetap gitu ya. Contoh ini ya. Select last name salary, kemudian salary plus 300 from employees. Anda lihat di sini. Ini adalah kolom asli yaitu last name dan salary. Salary plus 300 ini adalah kolom baru ya. Anda lihat di sini nilai gajinya ditambahkan dengan 300 ya. Nah, ini kolom salary plus 300 ini hanya muncul di output saja, tidak menambah kolom baru ya di tabel aslinya. Kemudian nilai yang
bertambah di sini, ya, ini hanya muncul di hanya muncul di tampilan saja. Sedangkan data aslinya akan selalu tetap, ya, tidak berubah. Itu yang Anda harus perhatikan, ya. Presiden di operator aritmatika. Presiden itu adalah urutan, ya, atau prioritas, ya, lebih ke prioritas pengerjaan. Adalah urutan di mana Oracle mengevaluasi operator berbeda dalam pernyataan yang sama. Ya. Artinya dalam satu pernyataan lebih dari satu operator dan operatornya berbeda, gitu ya. Mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, gitu ya. Ketika mengevaluasi pernyataan berisi beberapa operator, Oracle mengevaluasi operator dengan prioritas lebih tinggi, ya, sebelum mengevaluasi dengan prioritas yang lebih rendah. Oracle mengevaluasi operator dengan prioritas setara, maka dari kiri ke kanan. Ya. Operator aritmatika mengerjakan operasi matematis dari perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Jadi urutannya ini, perkalian dulu, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Jika operator ini muncul bersamaan dalam sebuah pernyataan, perkalian dan pembagian akan dievaluasi terlebih dahulu. Maka urutannya di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ini prioritasnya. Untuk memudahkan ingatan Anda, ya, akan prioritas operator aritmatika ini, Anda bisa menggunakan mnemonik, ya, my dear Aunt Sally, ya. M itu dari multiplication, ya, perkalian, kemudian division, pembagian, ya, kemudian adding, ya, kemudian subtraction, ya. Jadi ini singkatan dari bahasa Inggris, ya. Anda mau membuat mnemonik baru, ya silahkan, ya, untuk memudahkan ingat. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, urutannya seperti itu. Ya. Jika operator dalam sebuah pernyataan berada pada prioritas yang sama, maka evaluasinya, ya, diselesaikan dari kiri ke kanan. Ya. Misalnya ada plus semua, gitu ya, maka dari kiri ke kanan. Anda selalu dapat menggunakan tanda kurung, ya, untuk menggunakan pernyataan dalam tanda kurung agar dievaluasi terlebih dahulu, ya. Kalau dia punya prioritas lebih rendah, tapi dia ingin dikerjakan terlebih dahulu, maka Anda letakkan dalam kurung, ya. Nah, kita lihat contoh di sini, ya. Ini adalah perintah SQL yang hampir sama, ya. Perintah SQL yang hampir sama. Anda lihat di sini, last name, salary, kemudian ada 12 kali, ya, gaji plus 100. Kalau ini 12 kali gaji plus 100, ya. Maka kalau yang ini gajinya dikalikan 12 dulu, ya, baru ditambahkan dengan 100. Sehingga di sini hasilnya berbeda, gitu ya. Kalau di sini gaji ditambahkan 100 dulu, baru dikalikan 12. Ya. Sehingga di sini, ya, Anda harus berhati-hati, kira-kira ekspresi yang benar bagaimana? Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Kalau seperti yang sebelah kiri ini, berarti 12 dikalikan gaji dulu, baru ditambahkan dengan 100. Kalau yang sebelah kanan, karena ini di dalam kurung, maka dia diprioritaskan terlebih dahulu. Ya. Walaupun secara urutan dia lebih rendah, ya, tapi karena dalam kurung dia akan diprioritaskan. Berarti gaji ditambah 100 baru dikalikan 12, ya. Saya kira ini cukup sederhana, Anda bisa memahami, gitu ya.
Dan kita coba sedikit mengenal nilai nul. Ya. Pada SQL, nul merupakan kata yang menarik. Untuk memahami nul, Anda harus mengetahui apa itu nul, ya, dan apa itu not null, ya, bukan nul. Ya. Nul adalah nilai yang tidak tersedia, ya, unvaluable, ya, unsigned, ya, belum ditetapkan, unknown, ya, belum diketahui, ya, atau tidak berlaku, gitu, ya. Nol tidak sama dengan nol atau spasi kosong. Di SQL, nol adalah angka dan spasi adalah karakter. Jadi nol itu adalah sesuatu yang ada tapi belum tersedia, atau belum ditetapkan, atau belum diketahui, atau unapplicable. Contoh nol apa? Ada yang tahu kalau dalam kehidupan kita contoh nol? Halo? Ada yang tahu contoh nol apa? Halo? Ada yang dengar suara saya? Belum. Ya, contohnya jodoh Anda itu kan masih nol kan? Iya enggak? Iya. Iya, nol. Artinya ada tapi belum tersedia. Ada tapi belum ditetapkan. Yakinlah ada tapi belum diketahui, kan gitu kan? Iya, Pak. Ya, itu contoh yang mudah itu ya, yang di dalam kehidupan kita ya. Kan kalau kasih contoh yang mudah-mudah aja kan? Tidak kasih contoh yang sulit gitu ya. Contoh nol ya, ada tapi belum tersedia ya, unvaluable. Ada tapi belum ditetapkan ya, unsigned ya. Ada tapi belum diketahui ya, unknown gitu ya. Kalau ditanya jodohmu mana? Unknown gitu kan. Belum diketahui, tapi yakin ada kan gitu ya. Nah, kadang Anda tidak mengetahui nilai untuk suatu kolom ya, artinya nilainya apa sih belum diketahui. Di database Anda dapat menyimpan nilai yang tidak diketahui di dalam database ya. Di dalam database relasional ya, placeholder yang menyatakan itu namanya null. Baik huruf besar maupun huruf kecil ya, untuk mewakili nilai yang tidak diketahui ini. Ini contohnya ya. Di kolom commission PCT di sini adalah nilainya kalau nol nanti ada tanda seperti ini ya, tanda seperti tanda minus ini. Kalau ini berarti ada datanya. Artinya ada suatu kolom yang memungkinkan orang itu bisa mendapat komisi, bisa tidak gitu ya, tergantung kondisinya. Misalnya di sini ya, select last name, ya, job ID, salary, commission PCT, kemudian ada salary dikali dengan komisi. Gitu ya. Nah di sini sesuatu, ya misalnya gaji dikalikan nol, ya ini adalah nol, maka hasilnya juga nol. Gitu ya. Kemudian kalau ini ada, ya hasilnya nanti akan tertampil di sini. Gitu ya. Ya, itu nol ya, nanti akan ada pendalaman tentang nilai nol ya. Berikutnya adalah alias ya. Alias merupakan cara untuk mengganti nama judul kolom ya dalam output ya. Kalau tadi misalnya ada ini ya 12 kali salary plus 100 gitu ya, itu kan panjang. Nah, biar nanti lebih informatif, lebih ramah gitu ya. Anda bisa ganti ya, bisa ganti dengan alias ya. Alias kolom mungkin Anda mengganti nama kolom pada output ya, pada dalam keluaran aja. Terdapat beberapa aturan saat menggunakan alias.
kolom untuk memformat output. Ya. Alias kolom, ya, mengganti nama judul kolom. Ya. Kemudian berguna dengan perhitungan, ya, biar namanya lebih informatif, lebih ramah gitu ya. Langsung diikuti nama kolom, artinya setelah nama kolom itu. Ya. Memberikan kata kunci as, ya, opsional, ya, antara nama kolom dan alias. Nama kolomnya apa? S, kemudian nama aliasnya. Memerlukan tanda kutip ganda jika alias berisi spasi atau karakter khusus, atau jika sensitif, ya, membedakan huruf besar huruf kecil itu ya. Sintaknya ini ya. Select, ya, nama kolomnya apa? S aliasnya. Ya, di sini contohnya ya. Select class name as name, commission PCT as com gitu ya. Maka nanti di sini tampilnya bukan nama kolom asli tapi nama kolom aliasnya gitu ya. Kalau ini lebih dari satu kata ada spasi, maka nama aliasnya menggunakan tanda petik. Anda bisa menggunakan kata kunci as atau tanpa kata kunci as, hasilnya sama ya. Nanti Anda buat seperti ini. Saya kira itu ya untuk materi di bab 1. Jadi seperti ini harus Anda akses sampai akhir ya. Nah, kalau sudah sampai halaman ini berarti selesai gitu ya. Kalau tadi kan ternyata masih ada kuis ya, walaupun hanya 2, tapi dianggap belum selesai. Kita jam 8.38 ya. Gimana, ada pertanyaan tentang Oracle Application Express dan dan pernyataan select ya? Silakan, ada pertanyaan tidak? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Gimana Mas Fikri, ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Mau ditambah lagi atau cukup? Penjelasannya? Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti minggu depan aja saya berikan akun plus penjelasan untuk menggunakan Oracle Application Express ya. Nanti bagaimana, nanti saya berikan akun masing-masing. Kemudian nanti bagaimana Anda login, kemudian bagaimana nanti mengisi script untuk bisa tabel-tabel yang ada di pembelajaran ini bisa Anda masukkan di dalam skema Anda gitu ya. Nanti apa itu skema, apa itu objek, nanti akan kita sampaikan minggu depan ya insya Allah ya. Saya kira demikian ya untuk pertemuan hari ini. Silakan bisa di capture dari kelas 1B dulu ya, silakan. Yang 1B dulu yang aktif silakan. Yang siapa yang? Ya, Pak. Ya, Pak. Yang 1E Mas. Halo, teman-teman. Siapa itu? TI 1B. Teman-teman TI 1B bisa untuk on cam. Ya, silakan. Saya minta tolong dong salah satu screenshot. Ini sinyal saya
Ya, silakan salah satu memimpin untuk screenshot-nya. Tolong dong siapa yang paling kencang sinyalnya? Ayo, siapa? Cepetan. Hanung, minta tolong Hanung. Di screenshotin ya, Un. Dan dihitungin. Ya, ini saya screenshot ya. 1, 2, 3. Masih. Ya, kasih Mas Hanung dan semuanya ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Silakan kelas 1C, kelas 1C. Kelas 1C gimana untuk on kamera? Mas Hilal, sudah terlihat hilalnya? Silakan dipandu siapa? Screenshot saya mulai. Yuk, silakan. Sudah belum 1C? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kalau sudah silakan 1D. Oke, bagi teman-teman IK1D dimohon on cam semua. Pak Farah itu belakang ada penampakan apa itu putih-putih? Yuk, udah Pakai semua kan? background, Pak. Oh, background. Saya hitung. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, makasih. Terakhir kelas 1E. Kelas 1E bisa on cam? Mas Dimas kok fotonya bagus sekali. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ya, silakan. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya ya. Insya Allah ketemu minggu depan. Ya, nanti Mas Febri ada sampingnya ada temennya ya. Ya Pak, kucingnya naik meja Pak. Naik meja ya. Baik, kita ketemu minggu depan ya. Nanti segera untuk materi di semester 2 segera diakses dari section 0 ya, dari section 0 sampai section 1, kemudian kuisnya dikerjakan seperti biasa ya. Terima kasih untuk atensinya pagi ini. Kita bertemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak.